Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan hari ini di kelas dasar linguistik, kita akan melanjutkan materi mengenai bahasa dan faktor luar bahasa. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan ketiga, bahwa cakupan kajian linguistik itu meliputi kajian mikrolinguistik dan juga ada kajian makrolinguistik. Di dalamnya juga sudah saya sebutkan bagi bidang-bidang atau kajian-kajian yang masuk ke dalam masing-masing kajian linguistik tersebut. Di dalam kajian linguistik mikro, ya sebagaimana sudah saya katakan, bahwa kajian itu adalah mengenai bagian dari bahasa itu sendiri atau mengenai struktur intern yang ada di dalam bahasa tersebut. Tuh ya. Di dalam pertemuan ketiga yang lalu, saya menyebutkan contoh-contoh kajian yang termasuk ke dalam mikrolinguistik itu, seperti ada teori-teori linguistik yang meliputi tradisional, struktural, transformasi, takmimik, relasional, stratifikasional, lalu ada teori kasus, lalu juga ada kajian linguistik historis, linguistik komparatif, ada linguistik konstruktif, dan juga ada linguistik deskriptif, yang mana itu meliputi fonetik, fonemik, ada morfologi, sintaksis, semantik, morfosintaksis, dan juga leksikologi. Kajian-kajian itu dikategorikan sebagai kajian linguistik mikro karena memang fokus atau kajiannya itu adalah membahas di dalam struktur bahasa itu. Tidak ada kaitannya dengan di luar bahasa itu. Jadi misal ada kalimat saya pergi ke pasar, maka di dalam kajian mikrolinguistik atau linguistik mikro itu yang membahas di dalam kata saya pergi ke pasar itu, tidak dikaitkan dengan yang lain, hanya di dalam struktur kalimat itu atau struktur bahasa itu. Berbeda dengan kajian linguistik mikro, maka untuk kajian linguistik makro ini tidak hanya terkait atau tidak hanya fokus ke dalam struktur internnya. Justru yang menjadi fokus adalah apa yang ada di luar struktur intern bahasa itu. Ya, jadi di luarnya. Ibaratnya misal, ya ada rumah. Maka struktur berarti linguistik mikro itu yang membahas bagian-bagian yang ada di dalam rumah itu, ya mungkin meja atau mungkin lantai atau mungkin kamar-kamar atau di misalnya dinding yang ada masih di dalam bagian rumah itu. Sedangkan kalau yang makro itu adalah apa-apa yang ada di luar, ya luar rumah itu. Ya misalnya mungkin cuaca, mungkin juga faktor binatang buas, atau mungkin juga misalnya cahaya dan sebagainya. Jadi tidak di dalam rumah itu saja. Justru dia yang berkaitan dengan luar. Nah, oleh sebab itu di dalam kajian makrolinguistik yang menjadi fokus adalah faktor-faktor di luar bahasa. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi suatu bahasa itu dikaji atau masuk ke dalam kajian linguistik makro. Ya. Di dalam pertemuan ketiga, saya sudah menyebutkan bahwa ada dua jenis bidang di dalam makrolinguistik. Itu ada yang interdisipliner dan juga ada yang terapan. Untuk yang interdisipliner ini ada fonetik interdisipliner, ada sosiolinguistik,
psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, filologi, stilistika, semiotik, hermeneutik, epigrafi, paleografi, ada dialektologi, sosiopragmatik, lalu terapannya ada fonetik terapan, perencanaan bahasa, pembinaan bahasa, penerjemahan, grafologi, ya, leksikografi, dan masih banyak yang lainnya. Apabila kita perhatikan dari jenis-jenis kajian yang saya sebutkan tadi, itu memang sangat berkaitan dengan apa yang ada di luar struktur intern bahasa tertentu. Ya, misalnya terkait dengan faktor mental, misalnya memengaruhi suatu bahasa, yaitu psikolinguistik. Atau lagi misal faktor kebudayaan, ya, itu masuk ke antropolinguistik. Ada lagi misal faktor sosial, jadi berkaitan dengan interaksi sosial di dalam masyarakat, yaitu dibahas melalui sosiolinguistik. Jadi semua itu adalah faktor-faktor, ya, yang berada di luar bahasa. Nah, kemudian tadi saya mengatakan misal sosiolinguistik, ya. Sosiolinguistik ini adalah faktor yang berada di luar bahasa. Nah, salah satu faktor luar bahasa yang memengaruhi, ya, atau yang berdampak kepada penggunaan bahasa ini disebut dengan masyarakat bahasa. Apa itu masyarakat bahasa? Kalau misal kita mempelajari, ya, sosiologi, misal masyarakat itu sering didefinisikan sebagai sekelompok orang, ya, yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. Atau dapat dikatakan bahwa masyarakat itu adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, sehingga kalau misal kita mengatakan misalnya masyarakat Betawi misal, ya, itu berarti dapat dikatakan bahwa sekelompok itu berasal dari suku Betawi misal, atau orang-orang yang memiliki keturunan dari budaya Betawi misal, atau menyebutkan masyarakat Indonesia, ya berarti sekelompok orang yang menghuni atau yang berasal dari Indonesia. Apakah sebesar itu definisi masyarakat, mencakup orang yang berjumlah banyak? Tidak juga. Kita sering juga mengatakan masyarakat desa X, itu kan kecil lingkupnya. Atau mungkin masyarakat RW 2, itu juga lebih kecil lagi, tapi tetap dianggap sebagai masyarakat. Ya, kenapa? Ya, itu berbentuk kelompok. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa masyarakat itu adalah sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan yang sama misal. Nah, sehingga dapat dengan mudah kita katakan bahwa masyarakat bahasa atau linguistic society, ya, ini adalah masyarakat yang merasa menggunakan bahasa yang sama. Ya, disebut dengan masyarakat yang merasa, berarti apabila dia merasa, ya, merasa bisa menggunakan bahasa itu, merasa berasal dari kelompok yang menggunakan bahasa itu, ya dapat dikatakan orang tersebut masuk ke dalam anggota masyarakat bahasa itu. Ya. Dengan demikian, kalau ada sekelompok orang yang merasa sama-sama menggunakan bahasa Sunda misalnya, maka bisa dikatakan mereka adalah masyarakat Sunda. Begitupun misal
orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, berarti orang itu dapat dikatakan sebagai masyarakat bahasa Indonesia. Atau juga sekelompok orang itu menggunakan bahasa Tiongkok, ya maka disebut dengan masyarakat bahasa Tiongkok. Jadi konsep merasa menggunakan bahasa yang sama itulah ya yang kemudian membentuk masyarakat bahasa. Lalu pertanyaannya, apakah sebesar itu misalnya, apakah seluas itu misalnya? Bisa secara luas ya, misalnya masyarakat bahasa itu melibatkan sekelompok orang dalam jumlah besar misalnya. Tapi yang sampai bisa melewati batas provinsi atau bahkan batas negara itu juga bisa. Tetapi ada juga ya yang membuat itu menjadi sempit ya. Misalnya satu daerah misal, tapi memiliki perbedaan ya di dalam menggunakan bahasa dan mereka menganggap bahwa itu adalah berbeda misal. Contoh misalnya di daerah Banyuwangi misal. Banyuwangi ini adalah wilayah di Jawa ya yang paling timur. Secara luas, masyarakat Banyuwangi akan mengatakan mereka adalah masyarakat bahasa Jawa. Ya. Tetapi secara sempit, ya yang mana itu kalau Jawa kan luas ya, selain Banyuwangi itu masih banyak sekali daerah yang menggunakan bahasa Jawa. Ya. Tetapi juga ada yang memaknai secara sempit itu ya, bahwa ada di dalam wilayah Banyuwangi itu ada masyarakat bahasa Osing ya. Meskipun berada di daerah Banyuwangi, tetapi mereka merasa berbeda dengan bahasa Jawa, sehingga mereka mengatakan sebagai masyarakat bahasa Osing. Kemudian ada hal yang menarik lagi ya. Ada dampak yang menarik lagi misalnya terkait dengan merasa menggunakan bahasa yang sama yang merupakan definisi dari masyarakat bahasa. Misal yang paling nyata ya, paling sering kita temui adalah terkait dengan Malaysia dan Indonesia. Kita orang Indonesia, termasuk saya, kalau pas ke Malaysia itu masih mengetahui bahasa mereka. Begitupun orang Malaysia kalau datang ke Indonesia dan mungkin berinteraksi dengan orang Indonesia, mereka masih memahami bahasa Indonesia. Mengapa masih bisa sama? Mengapa masih bisa memahami? Karena antara Malaysia dan Indonesia itu sejatinya ya, di antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu masih memiliki tata bahasa atau juga struktur tata bahasa dan juga leksikon yang bahkan sama. Sehingga ketika berbicara satu sama lain itu masih bisa memahami. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau dikatakan sebagai masyarakat bahasa Malaysia? Atau sebaliknya, apakah orang Malaysia mau dikatakan sebagai masyarakat bahasa Indonesia? Tidak, ya. Kita dan mereka itu merasa berbeda sehingga mereka tidak mau disamakan. Begitu. Nah, itu yang menarik juga ya, bahwa itu yang mendasari hal itu adalah karena konsep merasa menggunakan bahasa yang sama. Ya, terdapat sebuah ideologi di dalamnya. Ya, terdapat sebuah idealisme juga. Ya. Sehingga tidak dapat kita paksakan, ya kamu orang Malaysia masih sama dengan bahasa Indonesia, kamu ya masyarakat bahasa Indonesia. Tidak bisa.
Begitupun orang Malaysia, bahasa Indonesia itu mirip seperti kami, gitu ya. Bahkan kalian itu mengambil dari bahasa kami, misal harusnya kalian masuk ke masyarakat bahasa Malaysia, kita tidak mau, begitu. Selain misalnya Malaysia dan Indonesia, ada juga misal bahasa Denmark, ya, bahasa Swedia dan bahasa Norwegia. Ketiga bahasa itu sebenarnya satu bahasa ya, karena ketika berbicara, berinteraksi, mereka masih bisa memahami ya, tanpa ada sebuah halangan atau tembok yang membuat mereka itu tidak paham. Mereka masih paham. Nah, tetapi mereka merasa bahasa mereka berbeda, ya. Ideologi mereka pun berbeda ya, sehingga ketika bahasa itu meskipun masih satu area ya, satu pemahaman misalnya, tapi mereka tetap maunya itu dibedakan, yaitu bahasa Denmark, bahasa Swedia, dan bahasa Norwegia. Sejauh ini kita melihat bahwa masyarakat bahasa Inggris ini menarik ya. Kalau misal bahkan Indonesia, Malaysia yang secara geografi, secara letak itu sangat berdekatan, itu merasa berbeda ya masyarakat bahasanya, tapi justru masyarakat bahasa Inggris ini menarik. Meskipun terpisah beribu-ribu kilometer ya, yang satu di Inggris, yang satu di Amerika, dan yang satu itu di Australia, tapi mereka menganggap satu masyarakat bahasa yang sama, masyarakat bahasa Inggris. Nah, ini menarik juga ya. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan secara geografis ya mengenai masyarakat bahasa itu. Ya, sama juga misalnya ada orang Indonesia yang dari kecil ini hidup di Inggris misal, tapi ketika kecil sampai dewasa tetap diajarkan bahasa Indonesia oleh orang tuanya. Nah, itu juga mereka akan tetap mengatakan sebagai masyarakat bahasa Indonesia. Nah, ini menarik. Jadi terkait dengan masyarakat bahasa, ini tidak ada semacam pembatasan yang begitu jelas ya, tetapi dapat ditekankan bahwa ketika suatu kelompok itu merasa menggunakan bahasa yang sama, ya sudah, itu dikatakan sebagai masyarakat bahasa. Ya, akhirnya tentang masyarakat bahasa ini ada masalah. Bagaimana dengan masyarakat yang bilingual ya atau multilingual? Ya, seperti di Indonesia. Di Indonesia ini hampir semua orang Indonesia ini adalah bilingual. Ya. Dari kecil itu diajarkan bahasa daerah, dan ketika dewasa itu sudah mengetahui bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan hal tersebut gitu ya? Kenapa? Karena ya keberadaan dua bahasa itu juga sama-sama dominan, karena bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa daerah itu dianggap sebagai bahasa identitas. Terkait dengan hal tersebut, maka ya kita balik lagi ya, kita kembali lagi terkait dengan definisi konsep yang sama itu. Kalau misal memang menggunakan bahasa Indonesia dan kita termasuk dalam sekelompok orang Indonesia, ya tentu kita juga disebut sebagai masyarakat bahasa Indonesia. Nah, begitupun ketika kita menganggap kita adalah satu daerah yang sama, berasal dari wilayah yang sama, keturunan yang sama, misalnya suku yang sama begitu, ya kita juga dapat disebut sebagai masyarakat bahasa daerah tertentu. Begitu. Jadi bisa jadi memang satu orang di Indonesia dapat dianggap sebagai dua masyarakat bahasa. Seperti itu ya. Kemudian ada hal lain terkait dengan faktor luar bahasa, yaitu variasi dan status sosial. Variasi ini terkait dengan ragam ya, atau bentuk yang lebih dari satu. Kemudian status sosial ini berhubungan dengan label atau
atribut ya di dalam suatu penggunaan bahasa. Anggota masyarakat penutur bahasa ini sangat beragam, dan bahasa yang digunakan untuk keperluan tertentu juga menjadikan bahasa itu beragam. Ya. Ya, kalau misal di dalam bahasa Indonesia itu kita kan tahu ya, ada bahasa Indonesia Betawi misal, ada bahasa Indonesia Ambon dan sebagainya. Kemudian juga ragam, misalnya ada dialek. Mengapa meskipun dalam bahasa Jawa itu kok ada perbedaan-perbedaan di setiap daerah, itu namanya dialek ya. Dan masih banyak lagi. Jadi di dalam suatu bahasa pun begitu ya, karena faktor-faktor di luar bahasa itu menjadikan adanya variasi dan juga status sosial. Termasuk juga misal keperluan ya, bagaimana kita bisa membedakan dengan cepat, dengan mudah, kapan kita ketika menjadi seorang mahasiswa di dalam kelas, maka menggunakan ragam bahasa Indonesia yang akademis. Bagaimana ketika kita menjadi seorang sastrawan, kemudian kita menggunakan ragam Indonesia sastra. Atau misal ketika kita menjadi wartawan, kita menggunakan ragam bahasa Indonesia jurnalistik. Itu adalah berbeda-beda. Ya. Dalam beberapa masyarakat tertentu juga ada sebuah kesepakatan ya, atau konvensi ya, untuk membedakan adanya dua variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Nah, yang pertama ini adanya variasi bahasa tinggi atau yang disingkat menjadi bahasa T. Variasi bahasa T itu digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti pidato, bahasa pengantar dalam pendidikan, ketika khutbah, ketika penggunaan surat menyurat, di dalam buku atau modul pelajaran, ketika berada di dalam kelas ya, kelas akademik, itu adalah masuk ke dalam variasi bahasa tinggi atau variasi T. Nah, variasi T ini karena digunakan di lingkup resmi atau di kelompok yang formal, sehingga ketika kita memperoleh variasi T pun diperoleh dari lingkungan yang resmi dan formal itu. Ya, biasanya ya di sekolah-sekolah kita mengetahui mengenai variasi bahasa tinggi ini. Ya, termasuk misal di luar sekolah kita membaca koran ya, itu juga merupakan variasi T. Kemudian ada namanya variasi bahasa rendah atau yang kita singkat menjadi variasi R. Berkebalikan dengan variasi T, maka variasi R ini digunakan dalam situasi yang tidak formal. Ya, seperti ketika kalian nongkrong di kantin, ya di rumah, di warung, di jalan, ya ketika chatting, dan sebagainya. Apabila variasi T tadi itu dipelajari di lingkungan formal, ya maka variasi R ini kita peroleh semenjak kita memulai ya, memperoleh bahasa pertama, kita berinteraksi dengan orang. Ya, itu adalah variasi R. Mengapa? Ya, memang variasi R ini kan lebih kepada variasi bahasa percakapan, variasi bahasa yang membutuhkan ya kecepatan di dalam menyampaikan sebuah pesan, sehingga memang di dalam lingkungan non formal ya, bukan lingkungan formal pendidikan, itu umumnya menggunakan bahasa variasi R ini. Gitu ya. Apakah dapat dikatakan sama ya, antara variasi R dan variasi T ini? Nah, ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan di dalamnya. Ya, terdapat perbedaan di dalam variasi T dan variasi R. Perbedaan itu juga meliputi berbanyak hal ya, banyak faktor juga. Dan menurut Ferguson gitu ya, adanya pembedaan antara variasi R dan variasi T ini disebut dengan diglosia.
Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar istilah diglosia, ini adalah pembedaan variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. Dan masyarakat yang mengadakan pembedaan ini disebut dengan masyarakat diglosis. Oleh karena di dalam bahasa Indonesia pun ini ada variasi bahasa T dan variasi bahasa R, ya kita pun dapat dikatakan sebagai masyarakat diglosis. Nah, kita lihat ya, contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada variasi bahasa tinggi yang kita kenal dengan ragam bahasa Indonesia baku ya. Lalu juga ada variasi bahasa rendah yang kita sebut dengan ragam bahasa Indonesia non baku ya. Misal ada kata pulang, tidak, istri, pergi. Itu masuk ke dalam kosakata ragam bahasa tinggi atau bahasa baku. Itu digunakan di dalam ranah pendidikan, ranah akademik, ya, surat menyurat, ya, mengabari dosen dan sebagainya. Nah, tetapi ketika dalam lingkup masyarakat non formal, ya, lebih ke pergaulan, maka penggunaan kosakata tadi ini berubah, ya, pulang menjadi balik, tidak, enggak, istri, bini, pergi, cabut. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang khusus digunakan di dalam lingkup non formal. Ya, tidak bisa digunakan di dalam ranah bahasa formal ya. Tidak bisa kalian mengatakan di dalam skripsi kalian saya enggak menemukan ya data mengenai apa, tidak bisa ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di dalam faktor di luar bahasa ini ada terkait dengan penggunaan bahasa. Seperti yang kita sudah ketahui di dalam misal bahasa Jawa saja, misal ini di setiap wilayah memiliki dialek-dialek, ya, dialek Tegalan berbeda dengan dialek Jogja, ya, kemudian berbeda dengan dialek Surabaya dan sebagainya, ya. Ataupun juga misal terkait dengan ketika kita berada di kelas itu akan berbeda juga ya ketika kita ada di kantin ya, berbeda juga ya. Jadi ini mempengaruhi penggunaan bahasa. Atau juga misal ada pertanyaan ya, berarti bagaimana kita menggunakan bahasa yang tepat gitu ya. Mungkin jawabannya menggunakan bahasa yang sesuai kaidah misal. Tapi apakah benar ya hal tersebut bahwa kita dianggap menggunakan bahasa yang tepat apabila kita mengikuti kaidah bahasa itu tidak tepat juga ya. Apakah ketika kita di dalam kelas ya kemudian bertemu dengan dosen menggunakan kata-kata yang masuk ke dalam bahasa rendah ya, menggunakan lu kepada dosen ya atau gue, itu apakah tepat? Itu tidak tepat. Atau misal kamu untuk mengatakan kepada dosen itu juga kurang tepat. Atau malah sebaliknya. Kalau di dalam kantin ya lingkungan yang santai ya, tidak menuntut terkait dengan bahasa tinggi, ketika kalian mengatakan Anda kepada teman kalian, kalian akan diejek gitu ya. Kenapa? Karena dianggap terlalu kaku. Padahal di dalam kaidah bahasa Indonesia kata Anda pun tidak ada masalah ya. Sehingga ini terkait dengan penggunaan bahasa. Ya, jadi ketika kita menggunakan bahasa itu harus melihat faktor-faktor yang ada ya. Di dalam sosiolinguistik ya, ada seorang pakar bernama Helms, dia merumuskan terkait bagaimana bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi. Teori Helms itu disebut dengan speaking ya. Speaking ini adalah as, setting and scene. P itu participant. E itu ends. A itu act sequences. K ini case. I itu instrumentalities. N itu norms. Dan G ini genres. Jadi ada unsur-unsur ini nih ketika kita berbahasa harus memperhatikan unsur-unsur ini sehingga mungkin bahasa kita akan dianggap baik ya.
Untuk yang pertama, ini setting and scene. Berarti ini berhubungan dengan setting tempat dan juga scene itu waktu ya atau kondisi. Misalnya ketika kita berada di di ruang kelas, ini tentu akan berbeda bahasa yang digunakan ketika di kantin. Scene misalnya ketika kita berada di lingkungan yang sedang berduka, misal, tentu bahasa yang kita gunakan itu akan berbeda ya dengan yang kita gunakan di dalam suasana senang. Ya, tidak boleh membuat orang itu menjadi salah paham dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan. Seperti itu ya, jadi harus diperhatikan. Lalu yang P, ini participant atau peserta yang terlibat ya atau peserta yang ada di dalam percakapan itu harus diperhatikan. Bagaimana ketika kita berbicara dengan seorang dosen akan berbeda dengan ketika kita berbicara dengan teman sejawat kita, ya teman akrab kita, ya bahkan pun misalnya teman serekan saja, seumuran misalnya, seumuran tapi tidak begitu akrab ya, hanya baru sekali ketemu, itu pasti akan berbeda bahasanya dengan teman yang menjadi akrab kita ya, sahabat kita. Kemudian ends ini berhubungan dengan tujuan dan maksud dari percakapan itu ya. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah tempat yaitu pengadilan misalnya, lalu juga scene-nya ini terkait dengan misalnya konflik lahan misalnya, begitu ya. Tentu ada perbedaan di dalam ends-nya antara si jaksa dan juga antara si pengacara. Ya. Kenapa? Karena norms-nya atau tujuannya itu berbeda. Ya, sehingga juga akan mengaruhi penggunaan bahasanya. Lalu ada sequences, ini berkaitan dengan bentuk dan juga isi percakapan. Bagaimana ketika misalnya di dalam kuliah umum yang ada profesor, ini akan memiliki bentuk dan isi bahasa yang berbeda dengan suasana atau ketika berada di ruang disko misal ya, ada pesta misal, itu juga akan berbeda. Termasuk juga misalnya di dalam bahasa berita ya, bahasa langsung ya, dialog itu juga memiliki bentuk yang berbeda dengan bahasa akademis yang umumnya adalah bahasa tidak langsung. Ya, jadi itu juga perbedaan. Lalu ada case. Case ini berkaitan dengan cara atau semangat melakukan percakapan. Ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan bahasa itu, apakah dengan santai, dengan sedih, dengan marah, itu masuk ke dalam case. Itu juga akan mempengaruhi penggunaan bahasa kita. Lalu ada instrumentalities, itu berkaitan dengan jalur percakapannya. Apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis, itu juga akan memengaruhi penggunaan bahasa. Lalu ada norms, ini adalah mengacu kepada norma perilaku peserta percakapan. Lalu ada norms. Norms ini berhubungan dengan norma perilaku peserta percakapan. Ya, jadi berkaitan dengan bagaimana kita bertanya, bagaimana kita memberikan saran, atau kita merekomendasikan, berinterupsi misalnya, itu menggunakan bahasa yang berbeda. Ya. Jangan sampai misalnya kita tujuannya tadi ya, misalnya ingin meminta tolong, tapi kalian menggunakan cara berinterupsi, ya, itu kan nanti menjadi persoalan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah genres. Genres ini berhubungan dengan kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Ini jelas gitu ya. Bisa ragam bahasa jurnalistik itu berbeda dengan ragam bahasa sastra, di dalam puisi, di dalam narasi, esai itu pasti memiliki genres yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat terkait dengan kontak bahasa. Dalam masyarakat terbuka, yang artinya ini para anggotanya dapat menerima kedatangan dari anggota masyarakat lain, tentu tidak akan menghindarkan atau tidak dapat kita hindari yang namanya kontak bahasa.
Jadi kontak bahasa adalah saling memengaruhi antara berbagai bahasa karena para penuturnya saling bertemu. Ya, jadi adanya kontak. Kontak ini kan berhubungan, begitu ya. Misal ketika kita lingkungan Jogja begitu yang sangat terbuka sekali dengan para pendatang, tentu akan memunculkan kontak-kontak bahasa, misal antara bahasa Jawa dengan bahasa Ambon, mungkin misal bahasa Jawa dengan bahasa Bugis, atau bahkan misal sesama bahasa perantau ya, bahasa Bugis dengan bahasa bahasa Ambon, itu pasti akan menimbulkan kontak bahasa. Di dalam kontak bahasa ini akan memunculkan fenomena-fenomena bahasa seperti bilingualisme, multilingualisme, ada interferensi, alih kode, campur kode, dan juga integrasi. Seperti kalian sudah ketahui bersama, kalau bilingualisme itu kan kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa. Ya, multilingualisme ini lebih dari dua bahasa, ya, bisa 3 bahasa atau lebih. Kalau misal kita ya orang Indonesia, saya yakin pasti adalah bilingual, sudah pasti bilingualisme karena ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Tapi untuk orang-orang yang mungkin bersekolah, bisa jadi multilingualisme kan ditambah dengan bahasa Inggris sehingga menjadi 3 bahasa. Kemudian juga ada istilah monolingual, unilingual, atau monoglot. Itu adalah orang yang hanya bisa menggunakan satu bahasa. Tadi kalau yang bisa 2 bahasa itu namanya bilingual, dan orang-orang lebih dari 2 bahasa disebut dengan multilingual, atau juga disebut dengan plurilingual atau polyglot yang umumnya ya, polyglot. Bagaimana atau apa sebenarnya ukuran dari seorang bilingual ya, atau orang yang bisa menguasai 2 bahasa? Kalau kita menyimak kepustakaan ya, atau menyimak teori ya, ada beberapa pengertian atau pembatasan yang diberikan oleh para ahli terkait dengan bilingual. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bloomfield. Ya, dia mengartikan bahwa bilingual ini sebagai penguasaan yang sama baiknya oleh seseorang terhadap 2 bahasa. Jadi harusnya itu 50-50, sama-sama menguasai. Tapi menurut Uriel Wenrich, ya, dia mengartikan bahwa pemakaian 2 bahasa oleh seorang bilingual yang secara bergantian, gitu ya. Jadi tidak harus misalnya sama-sama seimbang kemampuannya, tapi ketika digunakannya itu bisa saling bergantian, yaitu disebut dengan bilingual menurut Wenrich. Lalu ada Haugen ya, atau Einal Haugen. Dia mengartikan bahwa bilingual adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan tuturan yang lengkap dan bermakna dalam bahasa lain yang bukan bahasa ibunya. Ya, jadi terkait dengan kemampuan dia untuk menyampaikan ya secara utuh dan bermakna. Ya, ketika misal ucapannya itu mungkin tidak bermakna, yang tidak dipahami oleh bahasa itu, ya mungkin belum dikatakan sebagai seorang bilingual. Ya, perbedaan pengertian akan konsep bilingual itu disebabkan oleh memang sulitnya menentukan ya batas-batas atau ukuran yang tepat mengenai bilingualisme seseorang. Selain ada istilah bilingual atau multilingual itu ya, ada juga istilah alih kode. Kalau alih kode ini berhubungan dengan seseorang yang menggunakan 2 bahasa di dalam percakapannya. Ya. Jadi misal ketika ada orang Jawa, ketika berbicara nih dengan sesama orang Jawa, dia akan menggunakan bahasa Jawa. Tetapi ketika datang ada perantau misal dari bahasa Bugis dan bertanya kepada kita, ya, kemudian kita menggantinya dengan bahasa Indonesia karena menjawab orang Bugis itu, maka itu disebut dengan alih kode. Ya, dari kode bahasa Jawa ke kode bahasa Indonesia. Itu disebut dengan alih kode atau code switching. Selain ada alih kode, ini juga ada campur kode. Campur kode ini terkait penggunaan yang dicampur-campur. Jadi kalau misal tadi alih kode itu
secara struktur itu adalah mengikuti kode bahasa tertentu, ya misal dari bahasa Jawa berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau campur kode ini kedua kode itu dicampur-campurkan dalam satu percakapan, ya. Atau mungkin kita bisa melihatnya itu secara langsung, itu ya, secara mudah adalah bahasa Jaksel yang sering kita lihat di televisi. Ya, jadi bahasa Jaksel ini adalah bahasa yang mencampur-campurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau alih kode ini lebih karena ada sebabnya, ya sebabnya mungkin karena orang itu dari Bugis sehingga tidak bisa bahasa Jawa, sehingga kita mengalihkan kode bahasa kita. Tapi kalau campur kode ini bisa tanpa sebab, ya tiba-tiba hanya muncul saja. Ya. Tetapi juga terkadang di dalam praktiknya juga ada alih kode yang tanpa sebab pun ya bisa terjadi. Ya, jadi tanpa ada sebab tertentu juga terkadang menjadikan orang itu alih kode. Tiba-tiba ketika berbicara dengan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai alih kode. Ya, jadi memang tidak bisa dihindari juga karena itu terkadang juga berikatan dengan faktor-faktor tertentu. Dan tetapi yang jelas ya, penggunaan campur kode dan alih kode ini berhubungan dengan situasi santai. Sangat jarang dan sangat dihindari ya penggunaan campur kode atau alih kode di dalam situasi resmi, ya jangan. Apalagi kalau misal kalian di dalam kelas kemudian berpresentasi, ya presentasi mencampur-campurkan nih bahasa Inggris bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Indonesia yang tidak baik. Ya. Kemudian selain alih kode dan campur kode, ini ada interferensi. Interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang sedang digunakan itu. Jadi kalau misal interferensi ini ada semacam penggunaan unsur dari bahasa lain yang itu mempengaruhi ya kaidah suatu bahasa. Yang paling mudah misalnya orang Jawa, ya, orang Jawa, penutur bahasa Jawa itu sering sekali memberikan bunyi nasal di awal kata, gitu ya. Misalnya kan apa? Ngombe misalnya, atau ngongkon, itu kan nasal. Itu terbawa ya ke dalam tuturan bahasa Indonesia, misalnya bakso, naksi, ya. Kemudian periksa dan sebagainya, ya, atau lagi membaca gitu ya. Jadi ada pengaruh atau unsur dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah masuk ke dalam fenomena interferensi, ya, dan itu dipengaruhi oleh ya latar belakang budaya juga, ya, latar belakang bahasa ibu mereka atau bahasa pertama mereka. Kemudian yang terakhir ada fenomena integrasi. Integrasi ini berbeda dengan interferensi, ya, atau dibedakan dari interferensi. Dalam integrasi itu ada unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk ke dalam bahasa itu dan sudah dianggap, sudah diperlukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerimanya atau yang dimasukinya. Proses integrasi ini berlangsung sudah cukup lama, ya, sangat lama, sebab unsur yang berinteraksi itu telah disesuaikan, ya, baik lafalnya, ejaannya maupun tata bahasanya. Jadi kalau misal interferensi itu lebih kepada penggunaan bahasa secara individual gitu, ya, misal kata bakso itu kan tidak semua orang Jawa akan seperti itu, ya, ada juga yang tidak mengikut sertakan bunyi nasal. Tapi kalau integrasi ini sudah masuk ke dalam suatu bahasa dan digunakan secara umum, begitu ya. Misalnya bagaimana kita mengeja montir, riset, sopir, dongkrak, itu adalah bentuk integrasi, ya, karena ada unsur-unsur dari bahasa lain yang kemudian diterapkan di dalam suatu bahasa. Lalu yang terakhir adalah bahasa dan budaya. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa bahasa ini kan masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan, sebagaimana dikatakan oleh Kunchoro-Ningrat, gitu ya, bahwa bahasa itu ada dalam suatu kebudayaan dan kebudayaan itu dianggap tinggi kalau misal memiliki bahasa.
bahasa inilah yang menjadi kunci bagaimana anggota di dalam suatu kebudayaan tertentu itu berinteraksi, ya, baik secara verbal maupun non-verbal begitu, sehingga keberadaan bahasa ini juga tidak dapat dihindarkan atau bahkan tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Pasti setiap orang membutuhkan bahasa. Ya. Selain itu juga pernah saya katakan ya di pertemuan kedua terkait dengan antara masyarakat dan bahasa itu mana dulu nih? Apakah masyarakat dulu baru bahasa atau bahasa dulu baru masyarakat? Ya, jadi ini juga menjadi sebuah hal yang menarik untuk didiskusikan ya terkait dengan hal tersebut. Ya, karena budaya itu kan dibentuk oleh masyarakat. Ya, masyarakat membentuk sebuah budaya. Nah, bagaimana posisi bahasa itu dalam kebudayaan tersebut? Tapi yang jelas tuh ya bahwa bahasa itu menjadi ciri identitas. Ya, kita misalnya di dalam sebuah bus gitu ya, tanpa melihat KTP orang itu misalnya, kita bisa mengetahui nih orang itu berasal dari mana. Ya, misalnya di dalam bus Trans Jogja misalnya ada 2 orang menggunakan bahasa Bali, maka kita bisa mengetahui bahwa 2 orang itu ya berasal dari budaya Bali. Ya. Atau misal kita ke Pantai Kute, misal melihat ada bule yang berbicara menggunakan bahasa Perancis, tanpa kita melihat identitas mereka dan bahkan mungkin secara fisik mereka hampir sama dengan orang-orang dari negara di Eropa ya, tidak bisa diidentifikasi dari penampilan. Tapi dengan menggunakan bahasa mereka, kita bisa melihat mereka berasal dari budaya apa. Nah, ternyata dari budaya Perancis. Nah, itu yang menjadi sisi yang sangat menarik dari bahasa. Ya, jadi bahasa itu menjadi sebuah ciri budaya. Selain itu juga, ya, hal yang menarik juga terkait dengan bahasa dan budaya adalah bagaimana sebuah kosakata itu mendeskripsikan budaya masyarakat tertentu. Misalnya kita nih orang Indonesia, khususnya orang Jawa nih misal, yang sangat identik dengan budaya pertanian, ya. Karena kita itu hidup atau berada di lingkungan pertanian, gitu ya, tentu kita akan memiliki kosakata-kosakata yang sangat kaya terkait dengan budaya pertanian, ya. Misalnya ada kata gabah, pari, ya, beras, itu kan kita bedakan. Tetapi kalau misal kita bandingkan dengan orang Inggris misal, karena di sana itu tidak mengenal budaya pertanian yang itu menanam padi misalnya, karena mereka tidak memakan nasi, dan mereka tidak terbiasa dengan keberadaan nasi itu, sehingga mereka tidak memiliki kosakata sebanyak orang Indonesia terkait dengan padi, ya. Orang Inggris akan mengatakan gabah, beras, pari, ya, sego, itu semua adalah rice, bahkan upo. Misal di kita kan tahu ya, kalau nasi yang jatuh ke bawah itu namanya upo, gitu ya. Atau misal nasi itu terpisah satu itu ya dari sekumpulan nasi, kita menyebutnya upo. Tapi kalau orang Inggris tetap mengatakan rice. Ya, kenapa? Ya karena budaya mereka tidak mengenai padi. Sebaliknya gitu ya, orang Inggris karena mereka memiliki cuaca subtropis yang mereka setiap tahun itu mengenal salju, otomatis kosakata salju mereka itu juga akan lebih banyak dibandingkan dengan kita yang orang Indonesia itu tidak pernah ya menemui adanya salju. Karena kita negara tropis sehingga kita tidak pernah mengalami musim salju, sehingga orang Indonesia kita ya akan mengatakan bentuk apapun yang berbentuk salju ya salju, seperti itu. Termasuk juga misal negara Islandia ya. Negara Islandia itu kan bahkan durasi ya bertemu dengan salju lebih lama ya dari negara Inggris misal. Sehingga kosakata salju mereka tentu ya, kosakata mereka tentang salju tentu lebih banyak dibandingkan Inggris ya. Kalau sepengetahuan saya itu ada 46 kata di dalam bahasa Islandia untuk mengatakan salju. Nah, itu yang menarik ya terkait dengan bahasa dan budaya. Bagaimana dengan bahasa kita bisa mendeskripsikan suatu budaya tertentu. Oke, begitu saja terkait dengan materi bahasa dan faktor luar bahasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.